Seketika itu juga, keadaan di restoran itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Keributan yang terjadi di kafe tersebut tentunya membuat seluruh pengunjung dan pegawai yang lain merasa panik dan juga ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Medan. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang wanita yang tinggal di Provinsi Riau bernama Marliza, atau yang lebih akrab disapa dengan Liza, berusia 23 tahun. Untuk kesehariannya, ia merupakan seorang mahasiswi semester akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Medan. Selain sibuk menyelesaikan kuliahnya, Liza juga menggunakan waktu luangnya untuk bekerja paruh waktu sebagai seorang pramusaji di terminal kafe dan juga resto di Jalan Krakatau, Medan. Menurut beberapa temannya, Liza dikenal sebagai sosok perempuan yang baik, sopan, pekerja keras, dan juga murah senyum. Diketahui, ia juga telah memiliki seorang pria pujaan hati yang bernama Evan. Sedikit informasi mengenai profil dari kekasih Liza. Evan Rusmana, berusia 30 tahun, merupakan seorang pria yang tinggal di Jalan Gaharu, Medan. Ia merupakan seorang bartender yang bekerja di terminal kafe dan resto, tempat yang sama dengan tempat Liza bekerja. Awalnya sebagai sepasang sejoli yang sedang dimabuk cinta, hubungan yang mereka bangun itu berjalan lancar sebagaimana orang pacaran pada umumnya. Tidak terasa pula jika hubungan tersebut sudah terjalin selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Bahkan diketahui mereka berdua ini sempat merencanakan untuk melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius, yakni jenjang pernikahan. Hubungan percintaan keduanya juga terlihat adem ayem saja. Selain itu, juga tidak jarang keduanya memamerkan kemesraan mereka di akun sosial media masing-masing. Sebagai bentuk perhatiannya kepada pasangan, Evan kerap kali menjemput Liza dari kampusnya ataupun untuk sekedar berangkat kerja bersama-sama. Namun entah mengapa, setelah menjalani kisah romantis selama kurang lebih 1 tahun, secara tiba-tiba Liza meminta untuk berpisah dari kekasihnya. Evan yang tidak mau diputuskan pun terus memaksa untuk tetap mempertahankan hubungan tersebut. Pada 21 September 2014 malam hari, Evan yang sedang duduk di bangku sambil menunggu para pelanggan datang, tiba-tiba didatangi oleh Liza yang mengajaknya untuk berbicara di belakang. Awalnya ajakan tersebut sempat ditolak karena Evan merasa tidak enak dengan karyawan yang lain. Namun karena tidak kuasa untuk menolak, akhirnya Evan pun menyetujui ajakan Liza. Sesampainya di dapur, mereka berdua ini malah terlibat dalam sebuah pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan hubungan mereka. Evan yang pada kala itu ngotot tidak mau diputuskan terus memaksa Liza untuk menjadi kekasihnya. Tolakan yang bertubi-tubi dari pujaan hatinya itu pun membuat Evan jadi marah dan juga emosi. Ia kemudian langsung memukul kepala Liza menggunakan botol minuman hingga terjatuh. Saat itu situasi yang mulai memanas membuat Liza merasa cukup ketakutan, sehingga ia langsung berteriak meminta pertolongan dan sempat mencoba untuk melarikan diri ke bagian depan resto. Namun sayang, dengan cepat Evan mengambil sebilah parang yang ada di dapur dan langsung mengejar Liza sampai ke teras depan resto.
Saat aksi kejar-kejaran tersebut terjadi, Asmi, adik dari Marliza yang kebetulan juga kerja di restoran tersebut, langsung berupaya untuk melerai keduanya. Namun naas, emosi Evan yang saat itu sudah memuncak malah membuatnya menusukkan parang tersebut kepada Asmi hingga tidak sadarkan diri. Seketika itu juga, keadaan di restoran itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Keributan yang terjadi di kafe tersebut tentunya membuat seluruh pengunjung dan pegawai yang lain merasa panik dan juga ketakutan. Sebagian dari mereka segera berhamburan keluar meninggalkan kafe itu. Namun meskipun begitu, masih ada beberapa di antaranya yang memilih untuk tetap tinggal dan berusaha untuk menyudahi pertikaian yang mereka saksikan. Nah, walaupun memang ada beberapa security dan pengunjung yang berupaya untuk menolong serta melerai pertengkaran yang terjadi, sayangnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena Evan malah menodongkan parang yang ia bawa kepada orang-orang yang berusaha mendekat. Evan yang sudah semakin tidak terkendali kemudian langsung menggorok leher kekasih hatinya sampai hampir putus dari tubuhnya. Sebagai akibatnya, Marliza pun menghembuskan nafas terakhirnya di kafe tersebut. Setelah menghabisi nyawa pujaan hati dan melukai adik Liza, Evan bergegas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kakaknya yang ada di Jalan Palm Helvetia, Medan. Namun karena tergesa-gesa meninggalkan lokasi kejadian, ia melupakan tasnya yang masih tersimpan di dalam loker tempatnya bekerja. Para saksi mata yang melihat langsung pertikaian itu pun segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Sembari menunggu kedatangan pihak berwajib, salah seorang security sempat mengecek keadaan kedua korban. Asmi, adik dari Liza yang kala itu masih bernafas, langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Lalu tidak berselang lama, aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut serta memintai keterangan dari para saksi. Sementara itu jasad korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematian adalah luka menganga di bagian leher yang nyaris terputus dari tubuhnya. Selain itu juga terdapat luka sabetan di bagian lengan korban. Di dalam proses olah TKP, pihak berwajib sempat mengecek rekaman CCTV yang merekam dengan jelas seluruh peristiwa tersebut. Tidak hanya itu saja, pihak kepolisian juga sempat melakukan penggeledahan terhadap loker milik Evan dan menemukan sebuah tas yang tertinggal di sana. Nah, ternyata di dalam tas tersebut ditemukan sebuah berkas medis dengan riwayat penyakit asma dari salah satu klinik yang ada di Helvetia atas nama Evan. Tentunya penemuan itu sangat menguntungkan bagi pihak kepolisian untuk melacak di mana keberadaan pelaku dari kasus ini. Pihak kepolisian dari Polresta Medan pun langsung menelusuri temuan itu lebih lanjut. Berkat berkas tersebut, akhirnya pihak berwajib berhasil mengantongi alamat tempat tinggal Evan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, pihak kepolisian langsung memburu pelaku ke alamat tersebut. Namun sayangnya, ternyata Evan tidak ada di lokasi. Selanjutnya pihak kepolisian sempat memeriksa beberapa orang yang mengenal Evan. Dan dari informasi yang didapatkan diketahui jika Evan ternyata memang sering kali berpindah-pindah tempat tinggal. Pencarian pihak kepolisian pun terus berlangsung sampai akhirnya ditemukan sebuah titik terang bahwa Evan seringkali menginap di rumah kakak kandungnya. Tidak berselang lama, beberapa jam setelah kejadian tersebut atau tepatnya pada 22 September 2014 sekitar jam 1 dini hari, pihak kepolisian berhasil meringkus Evan yang sedang bersembunyi di rumah kakaknya di Jalan Palm Helvetia, Medan tanpa perlawanan. Ketika hendak ditangkap, Evan ini sempat berusaha untuk menyembunyikan senjata pembunuhan dibantu oleh kakaknya. Di dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah parang, 1 unit handphone,
pakaian yang berlumuran darah, dan 1 unit sepeda motor Honda Cibi dengan nopol BK6626BB yang digunakan oleh pelaku untuk melarikan diri dari TKP. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian adalah sebilah pisau dan beberapa pecahan botol sirup. Pihak kepolisian pun langsung menggiring Evan ke Polresta Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Evan mengakui seluruh perbuatan sadis terhadap kekasih hatinya. Untuk motifnya, ia mengaku jika dirinya kalap karena Liza berteriak-teriak saat mereka bertengkar. Padahal sudah berulang kali ditegur untuk memelankan suaranya. Selain itu, Evan juga mengaku jika dirinya merasa kesal karena Liza tidak mau mempertahankan hubungan mereka dan tetap ngotot meminta putus. Pada 22 September 2014, pihak kepolisian pun secara resmi menetapkan Evan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Atas perbuatannya ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sebagai info tambahan, Asmi yang merupakan adik dari Liza akhirnya berhasil diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pringgadi Medan. Dan tidak lama setelah itu ia dipindahkan ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Asmi terluka parah akibat sabetan parang di bagian belakang kepala dan paha kiri karena kejadian ini. Sidang untuk kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Medan. Pada 20 Maret 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun terhadap Evan Rusmana karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan juga penganiayaan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.